Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP, salam Praja Wibawa. Bertemu lagi dengan saya Nanang Harun Nasim di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tes P3K 2024 tahap 2 ini. Saya doakan semoga lulus dan lancar terus sampai nanti penerimaan atau penetapan NIP. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal Pranata Trantibum tes P3K tahun 2024 pada tahap kedua. Oke, langsung aja kita ke pokok pembahasan. Jadi sebelum kita membahas tentang latihan soalnya, maka kita terlebih dahulu mengetahui apa saja sih kisi-kisi soal yang akan keluar pada tes P3K pada formasi Pranata Trantibum. Ini kita mengutip dari peraturan atau Kemenpan RB yang telah di-share pada kemarin. Oke. Pada materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan sistem CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun 2024. Ini pada formasi Pranata Trantibum. Oke, pada kemampuan umum yang pertama yaitu membahas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah atau Perda. Atau bukan Perda sih, pemerintahan daerah. Nomor 2 yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal. Ini pada kemampuan umum. Kemudian pada kemampuan khusus yaitu yang pertama Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten atau kota. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak PNS, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan terhadap Satpol PP. Yang ketiga yaitu Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian yang keempat yaitu Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian yang nomor 5 yaitu Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Agar lebih lengkapnya, langsung saja kita lanjut ke latihan soal serta pembahasannya. Oke, pada soal yang pertama. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, diatur tentang tugas dan fungsi Pranata Trantibum dalam menjaga ketertiban umum. Jika terjadi konflik horizontal antara warga akibat perbedaan pendapat dalam pembagian sumber daya desa, langkah pencegahan yang paling tepat dilakukan oleh Pranata Trantibum adalah A. Melakukan mediasi dan dialog dengan pihak-pihak terkait. B. Melibatkan aparat kepolisian dan memadamkan konflik dengan kekerasan. Yang ketiga atau C. Menetapkan aturan tegas tanpa negosiasi. Kemudian yang D. Menerbitkan surat keputusan tanpa konsultasi dengan warga. Kemudian yang E. Membiarkan situasi berlangsung sehingga masyarakat menyelesaikannya sendiri. Jadi sebagai seorang pra-aparat yaitu Pranata Trantibum, apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke, lihat jawaban yang tepat yang mana, yaitu melakukan mediasi dan dialog dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi mana yang paling tepat. Berikut adalah penjelasannya. Sesuai tugasnya dengan penanganan konflik sosial, Pranata Trantibum harus mampu mendeteksi potensi konflik dan melakukan mediasi untuk mencegah
eskalasi. Dialog adalah kunci dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang berikutnya adalah dalam upaya pemantauan dan penegakan ketertiban umum, salah satu indikator keberhasilan Pranata Terantibum adalah adanya sistem pelaporan yang efektif. Jika masyarakat seringkali merasa pengaduannya tidak ditindaklanjuti dengan baik, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pranata Terantibum untuk memperbaiki situasi seperti ini? Yaitu A. Membuat lebih banyak pos pengaduan fisik. B. Mengabaikan keluhan yang bersifat pribadi. C. Mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi yang transparan. D. Membatasi jumlah pengaduan yang dapat diterima per hari. Atau E. Mengalihkan semua pengaduan ke aparat keamanan setempat. Oke, jadi kita sebagai seorang Pranata Terantibum dalam menghadapi situasi seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yaitu kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Yaitu mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi yang transparan. Oke, tujuannya seperti apa? Seperti pada penjelasan berikut ini, yaitu pengelolaan sistem pelaporan dan pengaduan yang efektif akan membantu Pranata Terantibum merespon dengan cepat dan transparan. Penggunaan teknologi informasi adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menghadapi situasi seperti itu. Oke. Pranata Terantibum terlibat dalam penanganan gelandangan dan pengemis atau bisa disingkat dengan gepeng di kota besar. Apa langkah paling manusiawi dan efektif dalam menangani masalah ini? A. Menangkap dan menahan gepeng. B. Mengusir gepeng dari wilayah publik. C. Berkoordinasi dengan dinas sosial untuk rehabilitasi dan pemberdayaan. D. Melarang gepeng untuk beraktivitas di area publik. Atau E. Memberikan denda kepada gepeng yang melanggar aturan. Oke, apa langkah yang paling manusiawi dan efektif dalam masalah seperti ini? Yaitu dalam penanganan gepeng atau gelandangan atau pengemis, gelandangan dan pengemis. Oke, kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Yaitu berkoordinasi dengan dinas sosial untuk rehabilitasi dan pemberdayaan. Oke, berikut adalah penjelasannya. Langkah paling tepat adalah berkoordinasi dengan sosial untuk mencari solusi yang manusiawi, seperti rehabilitasi dan pemberdayaan, daripada hanya melakukan penertiban secara paksa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Bisa lanjut ke latihan soal kedua. Oke, demikianlah video kali ini tentang pembahasan kisi-kisi atau materi yang akan keluar pada tes P3K pada formasi Pranata Terantibum tahap 2 ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.